Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah fi hadal yaumul khamis ba'dal asr, yang mana kita masuk kepada hari kedua dari bulan Februari 2023. Maka kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmil Hadis sekaligus Ilmil Fiqh dalam pembahasan kitab Al-Akhbaru As-Sahihatu fi Fiqhi Siyami Ramadan, kumpulan hadis-hadis yang sahih yang membahas tentang fikih puasa Ramadan. Dan sekarang kita masuk kepada pembahasan Al-Faslul Khamis, pasal yang kelima. La yajuz siyama yaumi syak, diharamkan, tidak boleh berpuasa pada hari keraguan, hari syak. Maka pasal ini barakallahu fikum, pasal yang kelima dari pasal yang berhubungan dengan masuknya bulan Ramadan. Dan pembahasan kita tentang pembahasan puasa hari syak, puasa yaumus syak, puasa di hari keraguan. Maka apa maknanya? Kok ada puasa di hari keraguan? Apa itu hari keraguan? Permasalahan ini ma'ruf di kalangan fuqaha. Maka yang diinginkan dengan siyamu yaumus syak, puasa di hari keraguan, yaumus syak, hari keraguan adalah huwa yaumu thalathin min Sya'ban idza lam yushhad bi ru'yatil hilal ahadun aw syahida bihi man la tuqbal syahadatuhu kanisa wasibyan sawa'un kanat as-sama fi gurubil yaum as-sabiqah lahu sahwan aw biha ghaim. Makna dari hari syak adalah hari yang ke-30. Misalnya hari ini kita ba'dal asr, maka kita masuk kepada 10 Rajab. Maka kita misalkan hari ini ba'dal asr kita berada di bulan Ramadan, dan malam ini malam ke-30. Dengan masuknya maghrib, maka masuk malam ke-30. Kemudian di waktu maghrib pada hari ini tanggal ke-29 tidak terlihat hilal karena mendung, atau ada persaksian dari orang-orang yang melihat hilal, namun persaksiannya tidak diterima karena perempuan seorang ataupun anak-anak kecil yang belum balik mengatakan aku melihat hilal. Maka di malam ke-30 itu tidak ada penguatan bahwa besok masuk Ramadan, terutama langit mendung. Inilah yang dinamakan hari syak. Maka besoknya pertanyaan besar, apakah sudah masuk Ramadan? Apakah masih bulan Sya'ban? Karena asal dari Ramadan, termasuk bulan-bulan yang lain seperti kita bahas di pelajaran yang lalu, innama syahru hakada wa hakada wa hakada, bahwa satu bulan itu 10, kemudian 10, kemudian 9, 29 hari. Maka setelah 29 hari kita di bulan Sya'ban, lihatlah di waktu maghrib, apakah terlihat hilal? Jika terlihat hilal,
berarti telah masuk Ramadan. Jika tidak terlihat hilal, disinilah dijadikan hukumnya itu genapkan Sya'ban 30 hari. Ini yang menjadi permasalahan khilaf di dalam permasalahan Yaumus Syak. Maka asal dari Yaumus Syak adalah malam ke-30 tidak terlihat hilal ataupun terlihat hilal, namun yang mengadukan kepada amir adalah orang-orang yang masih kecil atau perempuan melihat hilal, maka tidak diterima. Akhirnya besoknya ragu, dinamakan Yaumus Syak. Qad ikhtalafal ulama fi hukmi siyam fi Yaumis Syak ala thalathati aqwal. Para ulama telah terjadi khilaf di zaman dulu menjadi 3 pendapat. Berpendapat ucapan pertama dhahabal jumhur seperti Imam Malik wa Syafi'i wa Ahmad wa Abu Hanifah. Kita katakan jumhur karena mereka 4 dari ulama madhab bersepakat ala tahrimihi, bahwa puasa Yaumus Syak haram. Tidak boleh jika tidak terlihat hilal untuk berpuasa, memaksakan untuk berpuasa. Kenapa? Karena hari itu hari Syak, maka digenapkan syahr menjadi 30 hari seperti nanti ada pendalilannya. Kemudian berpendapat ucapan yang lain dari selain jumhur. Maka disebutkan al-afdaliyah. Maka hukumnya bukan haram tetapi afdal untuk berpuasa. Maka jumhur mengatakan haram. Maka di sini pendapat yang kedua lebih baik daripada ditinggal. Maka sayang hari itu kita menjadikan Sya'ban, jadikan puasa Ramadan, 1 Ramadan, padahal malamnya tidak terlihat hilal. Dan pendapat yang lainnya mengatakan wajib. Pendapat yang ketiga mengatakan wajib puasa Yaumus Syak. Maka inilah pendapat para ulama yang pernah ada di zaman dulu. Terjadi khilaf permasalahan puasa Yaumus Syak. Maka yang dipilih oleh penulis dan pembicara di sini pendapat jumhur. Dan di sini akan disebutkan pendalilan dari berbagai segi dan sisi. Dari segi yang pertama, penulis mengumpulkan hadis-hadis yang sahih tentang larangan menyambung bulan Sya'ban dengan Ramadan dengan puasa. Jadi bulan Ramadan tanggal 1 itu puasa. Nah, malam ataupun sebelumnya, hari sebelumnya sehari ataupun 2 hari disambung di bulan Sya'ban dengan melaksanakan Ramadan. Kemudian masuk Ramadan bersambung dengannya, itu telah datang pelarangan. Yang mana hadis ini? Hadis yang pertama disebutkan an Abi Hurairah dan sanadnya seperti bisa dilihat di dalam matan. Qala al-Imamul Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Muslim ibnu Ibrahim, haddatsana Hisham, haddatsana Yahya ibnu Abi Katsir an Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, la yataqaddamanna ahadukum ramadhana bi shaum yaum aw yaumain illa an yakuna rajulun kana yasumu sauman aw saumahu falyasum dzalikal yaum. Wajah pendalilan di dalam hadis ini sebelum kita masuk penjelasan sanad adalah Nabi bersabda, la yataqaddamanna ahadukum ramadhana bi shaum yaum aw yaumin. Maka dilarang mendatangkan
hari melaksanakan puasa sehari ataupun 2 hari sebelum masuknya bulan Ramadan. Maka misalnya Ramadan besok, maka hari ini tidak boleh melaksanakan puasa. Dan kemarin tidak boleh melaksanakan puasa. Kemudian diberikan pengecualian illa alladzi kana yakunu sauman falyasumhu. Kecuali memang orang itu biasa melaksanakan puasa. Maksudnya bagaimana biasa melaksanakan puasa? Jatuh misalnya 1 Ramadan, bulan Ramadan pertama di hari Jumat. Nah, berarti sebelum hari Jumat apa? Kamis. Maka di sini seseorang tidak boleh melaksanakan puasa kecuali Jumat untuk puasa Ramadan. Tidak boleh sebelumnya 1 hari atau 2 hari. Namun orang ini memang terbiasa puasa sunnah. Maka di bulan Sya'ban pun dia melaksanakan puasa Senin Kamis. Maka di awal Sya'ban puasa Senin Kamis, pertengahan Sya'ban Senin Kamis. Di akhir Sya'ban pun karena Ramadan masuk di bulan Ramadan yang pertama Jum'ah, maka akhir dari bulan Sya'ban hari Kamis. Maka orang ini kata Nabi boleh berpuasa karena diistisna illa an yakuna rajulun kana yasumu sauman falyasumhu. Kecuali seseorang yang memang biasa melaksanakan puasa Senin Kamis, maka hari Jumat jatuh di hari Ramadan pertama jatuh di hari Jumat, maka dia melaksanakan puasa akhir di bulan Sya'ban yaumul khamis, itu boleh. Namun barang siapa yang menyengaja tidak ada urusan apa-apa dan dia tidak pernah memang puasa Senin Kamis, ujuk-ujuk tiba-tiba idan bil arabi, maka dia melaksanakan puasa di hari Kamis tanpa sebab. Ternyata sebabnya apa? Yaumus Syak, bahwa hari Kamis itu adalah hari ke-30 di bulan Sya'ban. Maka dia tiba-tiba puasa dengan dalil pendapat dari 2 pendapat tadi. Yang mengatakan wajib dan satu mengatakan membolehkan. Selain pendapat jumhur, maka mereka melaksanakan puasa tanpa sebab di hari Kamis. Ini dilarang oleh Nabi. Maka wajah pendalilannya di sini adalah Nabi melarang seseorang melaksanakan puasa sebelum Ramadan 1 hari atau 2 hari tanpa sebab. Karena kalau ada sebabnya diperbolehkan sesuai di hadis ila an yakuna rajulun kana yasumu sauman falyasumhu. Adapun dari segi sanad hadis ini dari Muhammad ibnu Muslim, gurunya Imam Al-Bukhari, maka Muhammad ibnu Muslim dia adalah rawi yang imam di atas derajat thiqah. Disebutkan oleh Yahya ibnu Ma'in thiqatun ma'mun. Dan dikatakan oleh Abu Hatim thiqatun saduq. Maka penggabungan thiqah dengan lafaz yang lainnya memberikan makna dia itu di atas derajat thiqah. Kemudian meriwayatkan dari Hisham. Muslim ibnu Ibrahim mengatakan dari Hisham. Maka Hisham di sini Hisham ibnu Abi Abdillah Ad-Dustuwai. Dan Ad-Dustuwai dari Basrah Al-Basri. Dan Hisham Ad-Dustuwai masyhur di kalangan para ulama, alim, muhaddis, maka dia di atas derajat thiqah. Hisham ibnu Abi Abdillah Ad-Dustuwai dia adalah rawi yang di atas derajat thiqah. Dikatakan oleh Abu Abdillah Al-Hakim An-Naisaburi sahibul Mustadrak thiqatun ma'mun. Dan dikatakan oleh Al-Baihaqi hafidun thiqah. Dan Imam Ahmad pun mengatakan ma aron nas yarawna an ahadin asbat minhu.
Aku tidak pernah melihat manusia lebih kuat dari dia di zamannya tentunya hafalannya. Dan berkata Ismail ibnu Ulayyah, siapa nama aslinya? Ismail ibnu Ibrahim ibnu Miksam, berkata bahwa Hisham ad-Dustuwa'i adalah min hufad ahlil Basrah, dari para penghafal yang kuat dari ulama ahli Basrah. Dan Sulaiman ibnu Daud atau Yalisi mengatakan Amirul Mukminin fil hadis, maka Hisham ad-Dustuwa'i digelari dengan Amirul Mukminin di dalam ilmu hadis. Dan bahkan Imam Syu'bah ibn al-Hajjaj mengatakan Hisham lebih kuat dariku dari periwayatan Qatadah. Maka lihat bagaimana para ulama kibar. Syu'bah ibn al-Hajjaj yang